e-commerce, balik lagi di Ngopslur. Ngobrol santai, Meluncur. Hai guys, balik lagi dengan gua Raya Katal Putra sebagai host Ngopslur kalian di episode kali ini. Dan gua bersama partner gua. Hai, gue Naya yang bakal temenin kalian bareng di Ngopslur kali ini. Nah, finally nih guys, Ngopslur balik lagi setelah jeda yang cukup lama ya. Lama banget ya. Kita tuh ngapain sih? Aduh, kok ditanya nih? Kita tuh sibuk UTS guys. Bener banget. Banyak banget UTS. Pasti commerce yang di rumah juga lagi ngalamin hal yang sama nih Kak Raya. Pasti pusing ya. Kalau yang di belakang kamera gimana? Pusing gak? Pusing gak? Pusing banget. Tapi untung kita bisa ketemu nih. Untung bisa ketemu di Ngopslur kali ini. Nah, by the way nih, sekarang kan lagi rame ya buat acara atau festival-festival film, musik, acara-acara seminar. Kamu pernah ikut acara festival? Sering banget Kak, aku tuh Sering banget. penggemar berat kayak konser, acara-acara yang kayak gede gitu. Kemarin juga aku tuh baru nonton konser Kak. Konser apa? Konser Tulus. Tulus. Oke, pasti seru banget kan? Pastinya seru banget. Tapi pernah kepikiran nggak sih di balik acara-acara atau seminar, festival itu tuh handle gimana ya? Iya sih Kak, aku tuh sering kepikiran acara gede kayak gini nih, kalau misalnya ada kejadian fatal atau kejadian kecil aja, itu tuh handle-nya gimana ya Kak di belakang layarnya? Iya, pasti mikir praktikal kan. Commerce juga pasti mikir praktikal juga kan. Iya. Nah, kebetulan banget pembahasan kita kali ini tuh berjudul Behind the Stage yang sebenarnya terjadi di balik suksesnya sebuah acara. Nah, berhubung itu kita punya tamu nih Kak, alumni dari PNJ MICE. Alumni dari PNJ jurusan MICE. Jurusan MICE. Nah, dia juga pernah jadi duta PNJ MICE loh. Oh iya? Iya, makanya cocok banget dong buat aku yang bertanya-tanya kayak tadi dari commerce di rumah yang udah Bertanya-tanya, iya. Kamu bertanya-tanya. Oke, nggak usah nunggu lama lagi guys, kita sambut aja. Ini dia Kauma. Halo, permisi. Halo. Hai Kak. Halo semuanya. Halo Kak, boleh dong kenalin Kakak ke commerce yang lagi nonton di rumah? Oke, halo semuanya. Kenalin nama gue Umar. Oke. Dan ya udah itu aja dulu. Kak Umar gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kalian gimana, Naya, Raya? Naya Raya. Baik sih Kak, alhamdulillah. Aku juga alhamdulillah baik. Oke. By the way lagi nih. Kak Umar ini kan alumni mahasiswa di kampus di Depok yang terkenal ya, PNJ bener ya. Jurusannya apa sih Kak? Oke, jadi sebelumnya gue Umar, alumni dari MICE Politeknik Negeri Jakarta, angkatan 2019. Jadi baru lulus 2 tahun yang lalu. Nggak baru ya? Nggak Udah baru. lama ya? Nggak baru. Ketahuan dong tuanya. Nggak baru. Iya, jadi lulus tahun 2023 gitu. Kamu tahu sebelumnya MICE itu apa? Tahu banget Kak. Aku tuh pengen banget di MICE. Siapa yang ngasih tahu? Tahu dari sebelum-sebelumnya dong. Aku tuh udah pengen banget di MICE Kak, tapi nih ya setiap aku ngomong aku pengen kuliah di MICE, itu tuh banyak yang nanya-nanya. Salah satu contohnya commerce yang tadi nanya, MICE itu apa? sih? Coba dong Kak Umar jelasin MICE itu apa? Oke, jadi MICE khususnya di PNJ itu dia berdiri dari tahun 2005. Jadi merupakan salah satu prodi pertama di, kalau nggak salah, di Asia Tenggara. Correct me if I'm wrong ya. Jadi MICE itu sebenarnya singkatan dari meeting, insentif, convention, dan exhibition. Jadi sebenarnya untuk kegiatan kuliahnya kita mengerjakan how to prepare event, how to handle event, sama setelah acara itu kita harus ngapain aja. Jadi banyak kegiatan yang kita lakuin selama kuliah di MICE. Misalkan dari mulai kita bikin konsep, bikin tema, terus juga kita mau bikin apa sih, misalkan let's say kita mau bikin pameran atau bikin insentif travel gitu ya, nanti bakal dijelasin lagi. So far seru sih untuk kuliah di MICE gitu. Makin pengen. So good. Tapi aku nggak nyesel mau kuliah di sini. Enggak nyesel kan? Nggak nyesel. Enggak nyesel. Nggak Ada loh nanti. Nggak nyesel. Enggak. Oke Kak, berarti nyambung dong sama kerjaan yang sekarang, karena dengar-dengar nih ya guys ya,
Kalau Kak Umar tuh sekarang kerja jadi event planner, bener kan? Iya. Oke, benar. Jadi alhamdulillah gue sekarang kerja di salah satu event organizer yang ada di sebenarnya base-nya itu di Bandung, teman-teman semua. Sebenarnya base-nya di Bandung, cuma karena gue di Jakarta jadi gue full WFH dan emang kerjanya remote aja sih gitu. Kerja sebagai project officer sudah baru berjalan 5 bulan sih. Jadi project officer di namanya Santos Production. Santos Production. Tantangan terbesar selama jadi event planner tuh apa sih? Tantangan terbesar yang pertama kita harus mengikuti tren-tren yang ada sekarang karena kan nggak menutup kemungkinan klien mintanya kayak gimana sih, misalkan tergantung klien kita mau bikin event pameran nih atau kita mau bikin event seminar, kita tuh kan harus tahu ya gimana persiapannya, terus mereka mau temanya seperti apa dan kita juga harus riset dulu sih sebelumnya mereka mau seperti apa sih. Jadi ya itu sih lumayan challenging ya gitu. Kalau cara handle kejadian yang gak diinginkan tuh gimana sih Kak? Karena pasti banyak dong Benar. masalah-masalah yang ada tuh. Balik lagi sih kita belajar dari pengalaman ya, misalkan di event A kejadiannya seperti ini. Nah, untuk next eventnya mungkin udah tahu nih cara antisipasinya supaya nggak kejadian lagi di event-event berikutnya gitu sih. Makanya biasanya kita itu bikin event checklist, teman-teman semua bikin event checklist. Jadi event checklist itu isinya apa aja sih yang harus kita persiapkan nih. Misalkan patokannya dari rundown acara. Misalkan jam segini kegiatannya apa yang harus dipersiapkan nih gitu. Let's say misalkan seminar di opening MC, apa yang harus dipersiapkan, entah mic-nya, entah skrip MC-nya seperti apa, sampai next-nya misalkan ada kegiatan talk show, itu di panggungnya harus menyiapkan bangku berapa, itu dalam tahap persiapan event tuh emang harus di checklist sih gitu. Jadi Tapi lumayan. nggak tuh Kak? So far sesuai hobi sih Sesuai gitu. hobi. Jadi kalaupun capek ada serunya juga gitu. Keren Banget ya, Kak Raya, bener, sesuai kerjanya. jurusan, Bener. kerjanya sesuai hobi juga. Mana gitu. dengar dari Bali lagi. Iya, bisa dibalik. Dari Alhamdulillah. Bali guys, langsung terbang ke Jakarta. Bener. Demi Ngopsur, Demi demi Ngopsur, Ngopsur. iya. Itu masih ada koper tuh di belakang. Gak. Kalau Kak Raya tuh mau nggak sih Kak kerja kayak jadi event planner gitu? Jujur aku tertarik di dunia event juga karena apalagi yang jurusan aku juga terkait event juga. Aku kan broadcasting ya, mungkin Sama. ikut di event juga jadi entah kameramen atau switcher di Nah, acara itu konser juga bisa kan. broadcasting itu ataupun tentang multimedia itu termasuk dalam salah satu MICE juga teman-teman semuanya. Jadi apa namanya terkait dengan tentang konten multimedia dan segala macam switcher itu kita selama perjalanan dari kuliah sampai magang sampai kerja itu beneran kepake sih. Jadi emang learning by doing aja gitu. Tapi jarang loh Kak yang kerja itu sesuai sama jurusannya. Ya nggak Iya, sih, sering iya. dengar nggak sih? Banyak yang gak linear di kerjaannya sama Iya, jurusannya. tapi Kak Umar nih salah satu yang sesuai banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nanti setelah lulus dari sini rencananya mau ngapain? Ini nanya beneran nih nanya nih. Bener-bener serius. Oke. Jurusan apa sih? Broadcasting tadi ya? Broadcasting. Ya, aku tuh pastinya kalau broadcast entah itu di PH atau di ya stasiun televisi ya. Oke. Iya gitu. Menarik banget. Kamu? Aku juga, aku pengen kerja di PH gitu dan aku pengen jadi produser. Oh, kamu mau jadi Pengen jadi produser? produser. Produser film? Produser film atau mungkin lagu Program, atau TV apa. gitu. Iya, aku pengen sih segala hal itu pengen coba di situ gitu. Coba jadi salah satu bagian dari event, misalkan kayak tim show itu ya misalkan let's say operate LED, multimedia, switcher juga termasuk, either kameramen juga apa segala macam. Bisa juga tuh masuk ke dunia event ya. gitu. Bisa banget. Aku pernah nyobain jadi switcher. Mm-mm. Oh iya. Iya pernah. Itu sih berapa workshop. Ternyata susah. Susah. Kita harus punya feel terhadap acaranya, apalagi itu konser benar, kan. benar. Iya. Tapi kalau orang yang gak jago public speaking ada harapan gak sih Kak kerja di event gitu? Oh iya. Ada pasti. Nggak semua orang di event itu kerja di depan layar. Jadi kalaupun kalian public speakingnya masih tahap belajar ataupun masih ngerasa kurang, nggak apa-apa, masih banyak banget cabang-cabang atau bagian-bagian
dalam sebuah event tuh masih ada. Let's say contohnya kayak yang tadi si Raya bilang bagian switcher itu kan nggak perlu public speaking ya. Nggak perlu public Iya, jadi koordinasi aja antar orang-orang tim di balik layar gitu sih bisa. Nah bisa, bener guys. Jadi buat kalian yang entah broadcast atau PR juga bisa banget buat Bisa. masuk ke dunia event. Bisa. Masuk banget tuh, cocok ya. Karena event kan banyak ya bidangnya, misalnya kalau misalkan bagian PR, kalian bisa bagian sponsorship ataupun mencari talent. Itu kan mencari talent juga harus ada skill untuk kita ngomong gitu loh. Bener. Itu sih banyak banget ilmunya. Banyak. Tuh, jadi kalau misalnya kalian ngerasa, aduh gue nggak jago public speaking lagi atau gue introvert lagi, tetap masih ada harapan ya. Tetap masih ada harapan, aman saja. Alhamdulillah. Kak, aku boleh nanya lagi gak? Boleh. Jadi MICE itu kan singkatan ya, tadi Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. Yap. Aku kurang ngerti yang insentif ini tuh. Insentif, oke. Jadi sebenarnya yang gue tahu ya, insentif itu jadi sebuah reward untuk karyawan ataupun orang agar bisa dapat sebuah reward. Ya kalau misalkan di MICE itu selama gue di MICE, kita namanya insentif travel. Jadi insentifnya itu bentuk perjalanan wisata. Itu kita yang create sendiri, pesertanya dari kita sendiri, gitu, dari kita untuk kita, gitulah. Oh, alah. Seru. Seru tapi pusing gak sih? Pusing sih pasti. Cukup pusing sih. Cukup pusing. Iya. Bagi-bagi jadwalnya lagi. Bagi-bagi jadwal karena posisinya kita ngerjain insentif travel itu posisinya masih kuliah juga. Oh, Jadi iya? kita harus mikirin kuliah juga, harus mikirin how to handle event ini tuh gimana biar berhasil Berarti gitu nggak ada loh. skripsi kak? Skripsi kita bentuknya bisnis plan. Nah, gitu. Jadi kita bikin rancangan usaha, kita bikin perusahaan kecil-kecilan gitulah. Gitu. Oke. Oke. Mungkin lanjut. Kalau Ada pertanyaan lagi. aku ada nih pertanyaan aku. Kalau misalkannya kuliah di MICE tuh, itu bikin acaranya itu sebagai tugas kuliah ya? Betul, Program betul. kuliah? Ya, betul. Ini menarik banget buat teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi selama gue 4 tahun atau 8 semester di MICE PNJ itu banyak banget kita ngerjain event-event yang selama kita belajar mata kuliah, salah satu bentuk prakteknya juga kita bikin event. Jadi di semester, kalau nggak salah semester 1 atau semester 2 itu kita bikin kuliah umum gitu. Jadi kita bikin kuliah umum tentang MICE. Kita ngundang entah itu dari universitas lain ataupun sekolah-sekolah lain yang kita ngundang narasumber juga untuk sharing ilmu lah gitu. Itu kita yang bikin, kita yang prepare temanya mau apa, narasumbernya siapa, tempatnya di mana, bahkan alokasi budgetnya pun kita juga bikin. Berarti kalau bikin acara nih untuk kuliah, itu budget dari kita sendiri dong pastinya. Budget dari kita, makanya Katanya gede dong kak. makanya ada dana angkatan lah ibaratnya gitu. Bisa fundingnya tuh bisa macam-macam, bisa dari sponsor, bisa dari kita patungan angkatan ataupun danusan gitu. Misalkan kalau di kuliahan kan banyak banget danusan ya gitu. Sorry, itu semua di semester 1-2? Semester 2 itu baru event kuliah umum. Wow. Nextnya lagi ada masih lagi banyak gitu. Kita pokoknya yang lumayan banyak bikin event itu di semester 5 sampai 6. Jadi semester 5 itu kita persiapan. Kalau nggak salah ada 3 atau 4 event gitu dalam satu semester untuk pelaksanaan nanti di semester 6 gitu. Ada konferensi, ada insentif travel yang tadi gue bilang, sama ada pameran juga gitu. Oke. Kalau udah semester, kalau udah semester 8 lebih ke Semester 7 itu full magang. Full magang. ada magangnya juga Ada ya? magang. Jadi kita semester 7 itu full magang. Setelah magang kita bikin laporan magang. Semester 8 udah fokus untuk bisnis plan gitu. Walaupun tetap ada mata kuliah, cuma memang nggak banyak. Paling kayak cuma 3 atau 4 matkul gitu. Sisanya fokus. Magang apa tuh kalau boleh tahu? Dulu waktu itu magang di salah satu anak perusahaannya Telkom, namanya MD Media. Waktu itu sebenarnya kalau untuk anak magang sih lebih kayak support event aja ya gitu. Jadi misalkan ada event A, gue bantuin bagian apanya gitu. Jadi magangnya nggak yang kayak full time. Iya, tapi tetap kita nyerap ilmunya dari situ tuh. Gitu. Terus yang bisnis plan itu kak, itu Bisnis plan waktu itu gue bikin rancangan usaha tentang mini concert. Kalau misalkan temen-temen commerce apa namanya? Commerce. Commerce ya. Commerce yang di luar. Kalau teman-teman tahu commerce, gigs. Jadi kita bikin, jadi kita bikin rancangan usaha lebih ke promotor event musik gigs gitulah.
gitu. Itu real, maksudnya bukan Real apa project bukan? real gitu. Untuk risetnya real, kita riset real, terus kita juga bikin alokasi budget untuk 5 tahun ke depannya. Jadi kan kita ada 3 jabatan tuh, ada direktur utama, direktur pemasaran, sama direktur keuangan gitu. Jadi dari 3 orang ini nih kita tuh brainstorming untuk gimana caranya perusahaan ini tuh jalan 3 sampai 5 tahun ke depan gitu. Dari segi operasionalnya, dari segi keuangannya gitu. Walaupun sebenarnya nggak direalisasiin, cuman seenggaknya kita belajar. Iya benar. Kita belajar minimal cara mengatur keuangan apa segala macam, kita belajar. Tapi kan dengar-dengar kakak juga pernah jadi duta PNJ nih. Itu bentrok nggak tuh? Pernah jadi duta PNJ? Kakak nggak tahu. Coba jelasin Kak, duta Iya, PNJ. tuh. Pernah. Duta PNJ waktu itu angkatan pertama tahun 2021. Angkatan pertama. Angkatan pertama 2021. Waktu itu masih zaman pandemi ya. Pandemi. Iya, jadi untuk kegiatannya sih nggak sebanyak sekarang. Alhamdulillah duta PNJ udah mau masuk ke angkatan kelima nih, commerce semua. Udah masuk ke angkatan kelima dan banyak kegiatannya, banyak banget. Kegiatannya banyak. Banyak. Itu bentrok nggak tuh sama event-event ataupun program-program kuliah di situ? Asal bisa bagi waktu, enggak sih, masih Bisa aman. ya? Ha-ha. Pinter-pinter bagi waktu. Pinter-pinter Pinter-pinter bagi waktu. Kadang-kadang colongan, misalkan untungnya waktu itu kuliahnya masih full online kan, jadi iya. kalau misalkan ada kegiatan di kampus, terus ada jadwal kuliah, ya udah kita online aja gitu di laptop, masih aman kok. Kita tuh kayak jadi face of di kampus gitu ya? Yes, representatif dari kampus gitu. Jadi apa namanya, si duta-duta ini tuh mempromosikan kampus ke luar gitu ya, baik sosialisasi ke dalam dan sosialisasi ke luar kampus gitu. Misalkan kayak ada informasi tentang penerimaan mahasiswa baru, terus ke konten-konten apa aja sih yang ada di PNJ gitu. Itu kita coba untuk kenalin ke luar gitu. Kira-kira aku sama Karaya cocok nggak jadi? Boleh, cocok, sumpah. Jadi duta. Jadi duta. Serius? Bener-bener. Duta sampo ya. Duta. Bener-bener. Besi nggak mau bikin duta-dutaan nih. Bikin, sumpah. Sumpah Bikin ya sih. Bikin tau. Beda sama Besi cantik atau Uwi cantik? Beda, Beda. beda dong. Kalau itu kan gimana sih, kalau konsep BSI cantik atau apa, cantik cakep. Beda aja. Ngambil sendiri nggak sih, screenshot dari Instagramnya iya, orang terus screenshot. dipost. Tapi aku kira tuh harus Udah tahu. bener kayak good looking gitu. Tapi Iya. kayaknya enggak juga Cuma ya. kalau- harus punya isi juga. Kalau ya. BSI beda. cantik itu kan cuman muka doang ya. Kalau duta kan lebih Skill. soft skill, hard skill Cantik juga. luar dalam gitu. Bener loh yang dibilang Kajika Aku cantik nggak mention aku. luar dalam. Iya. Bener. Aku nggak mention aku tapi aku pikir sendiri ya. Centil ya. Lanjut Karaya. Lanjut ya. Ini mau lanjut. Kamu ada pertanyaan lagi nggak ke? Aku cukup. Kamu cukup. Kita ke segmen selanjutnya nggak? Aku juga cukup ya. Kita mau masuk ke segmen selanjutnya. Apa tuh segmen selanjutnya? Fakta. Mitos atau fakta? Kursi panas. Oke, ini kita renggangin dulu ya kalau mau. Iya nih. Oke. Oke. Kita udah break cukup lama. Jadi kita langsung aja tadi kita di segmen. Bukan gue ya. Sorry. Enggak. Oke, ini langsung aja deh. Kita segmen apa sih sebenarnya? Segmen apa sih? Kita sekarang lagi di segmen mata. Oke, mata, mitos atau fakta. Semuanya baca langsung. Langsung aja Kak. Langsung aja Kak. Kamu lah yang bacain. Iya aku. Sweet aja, sweet. Enggak aku. Enggak, kamu. Iya. Nomor 1 nih, Hmm. mitos atau fakta. Event planner harus selalu mengikuti tren terbaru untuk memastikan acara mereka tetap relevan dan menarik bagi audiens. Fakta. Fakta. Fakta guys, karena itu tadi gue bilang di segmen sebelumnya ya. Jadi kita emang harus kreatif, terus juga harus ngikutin tren-tren yang terbaru. Karena kita nggak mau terjebak dalam apa namanya, yang itu aja lah. Monoton lah. Iya, Masa lalu lah ya. Yang itu aja gitu. Benar, Jadi benar. harus ngikutin tren. Sesimpel apa ya? Kan banyak banget nih event-event sekarang yang secara tampilan modern, terus eye catching gitu lah. Itu kan juga based on trend. Hello Kitty. Kalau Itu beda gak sih? Beda, Kan itu tren. beda.
tren joget itu bukan tren event. Bahkan yang kayak zaman dulu apa terkait dengan desain apa segala macam dibawa lagi ke yang event-event gini itu kan kayak retro, iya Oh iya benar. Iya, vintage. vintage Oh bukan. Siapa? gitu. Jadi fakta ya guys. Fakta guys jawabannya. Fakta. Nomor 2 nih ya. Nomor 2. Mitos atau fakta, sebuah acara yang diselenggarakan di luar ruangan itu lebih beresiko gagal dibandingin acara di dalam ruangan. Mitos. Kenapa Mitos karena balik lagi kalau misalkan pun di luar ruangan atau di dalam ruangan, kalau kita persiapannya bener, kita antisipasi misalkan kayak kalau di luar hujan gitu. Ya tetap kalau misalkan di planning dengan baik, ya sama-sama bagus. Sama-sama bagus. Tadi aku mikir fakta loh padahal. Kalau di dalam ruangan tuh apa sih ininya tantangannya kan kalau di luar hujan ya. Hujan. Hujan kan hujan. Hujan. Kalau dalam panas. Kalau di dalam juga aja tetokannya cuma. pernah dapat cerita gitu ya dari atasan gua gitu. Dia pernah bikin event di dalam ruangan nih, tiba-tiba soundnya meledak. Soundnya meledak, lampunya mati. Enggak menjamin, bukan karena hujan dong kalau di dalam ruangan. Itu teknis. Kesalahan teknis maksudnya. Apa? Gak tahu tiba-tiba aja mungkin kurang doa kali ya. Maksudnya enggak ada genset itu enggak pakai. Pakai cuman ya namanya teknis, siapa yang bisa Gitu. Kalau outdoor tuh beneran manggil kaum hujan nggak sih? Ada yang kayak gitu mikirnya. ini ini udah jadi mitos atau fakta juga sih. Iya. Jujur gue belum pernah ngeliat yang sosok pawang hujan gitu, nggak pernah sih. Mbak Lara yang itu enggak beneran ternyata. Nggak tahu. Dia lihat- Ujung-ujungnya hujan juga. Gue lihat dia ngeliat ini cuaca di HP. Dia, ChatGPT. dia musuhnya BMKG tuh kayak. Iya. Ya, Jadi enggak bener tuh perkiraan. juga tos lah ya. Nggak tahu ya, soalnya ya beberapa event sih memang ada budgetnya untuk pawang hujan kan. Percaya Bapak. Nggak tahu percaya nggak percaya ya. Padahal sekarang udah canggih tau. Tinggal dingin apa jam berapa tuh udah ketahuan hujan. Anginnya Iya. kemana aja. Tapi itu nggak bisa mendorong si angin kayak Mbak Lara Nggak mendorong. bisa masa. Tapi itu kan bohongan Karya, lu percaya Karya? Masa bisa pakai remote bisa dikit lu Iya, pakai handphone deh. iya. Nggak mungkin. Kita nggak tahu ya. Nggak tahu ya, susah kalau pawang hujan. Tapi emang aku kira tuh tantangan banget kalau di luar karena hujan, Iya. panas. That's why kita harus punya plan ABC dan segala macamnya gitu. Salah satu contohnya bikin ini apa? tenda. Oh, Tenda. Sekarang kayak pameran atau apa gitu ya, sebisa mungkin kalau misalkan pameran di luar kan pasti setiap tenan-tenan itu kan udah dibikinin tenda gitulah supaya kalau misalkan hujan ada antisipasinya gitu. Aku jadi ingat ini apa? Kemarin event apa yang K-pop itu? Yang hujan kehujanan? Yang di Ada. GBK. Iya yang di GBK. Serius ada? Ada itu chaotic banget maksudnya. Oh iya, serius? Nggak tahu deh itu event plannernya gimana. Di GBK hujan. Tapi kalau alam balik lagi ya, susah diprediksi juga sih. Iya. maksudnya punya apalagi dia punya angin. plan ABCD itu Iya ya. harusnya ada. Apalagi kan event gede harusnya organizernya harus punya banyak plan juga. Tapi kalau Kak Umar lebih suka handle outdoor atau indoor? Indoor jelas. Indoor. Kenapa ada? Nggak panas ya. Pertama nggak kepanasan, terus juga ya itu balik lagi antisipasi kalau hujan tuh dia lebih kecil gitu. Maksudnya apa ya? Kita nggak terlalu memikirkan kalau hujan tuh gimana gitu. Iya benar. Tapi mikirin kalau meledak gimana? Iya, kalau tiba-tiba soundnya mati atau sesimpel mic-nya mati deh, misalkan apa namanya ini bagian krusial, misalkan ada event seminar gitu atau event konferensi besar yang tamunya ngundang presiden ataupun menteri gitu. Itu tuh podium sama mic-nya tuh harus benar-benar dipastiin kalau itu nyala Iya. pas mereka on stage gitu. Kalau misalkan sesimpel mic-nya mati aja pas dia ngomong, itu udah fatal sih. Ditembak apa? enggak. Pernah. Jadi gua event di bukan ditembak. Enggak. Jadi pernah event waktu itu di masih kuliah. Event namanya Inamais, jadi Indonesia Mais, jadi kayak konferensi gitulah. Ngundang direktur PNJ gitu. Nah, sebelumnya kita tuh panitia udah dikasih tahu kalau bahwa di hotel itu tuh nanti mau ada
pemadaman listrik sebentar karena untuk ngecek genset gitu. Jamnya nggak tahu dan dia durasi matinya tuh berapa lama tuh nggak tahu gitu. Terus kita udah bikin estimasi nih, kira-kira Bapak direktur ini naik on stage-nya tuh kapan gitu, jam berapa gitu. Jadi kita bisa ngasih tahu dulu nih ke Bapak kalau misalkan gimana-gimananya, solusinya gimana gitu. Kebetulan tuh waktu gue jadi MC sama temen gue juga. Pas Bapak naik, mau ngomong, mati. Mati, bener. Responnya gimana? Iya. Aduh gimana ya, udah di luar kendali gitu. Kalau misalkan masih ketua jurusan yang naik terus mati, kayak walaupun tetap fatal, cuman kayak ya nggak sefatal kalau misalkan direktur yang on stage gitu loh. Itu pas Bapak naik mati, aduh gimana Itu dia ya resiko jadi anak event juga Iya, ya. kita- Karena kalau gue justru pesen Gojek gue pulang. udah gitu. Abis itu kan ya udah lah ya, kita MC, sebagai MC kita ngasih tahu gitu, mohon bersabar gitu, ini ujian. Pokoknya kita ngasih tahu kalau ini tuh ada sebentar aja pemadaman listrik karena mau ngecek genset apa segala macam. Terus alhamdulillah Bapak juga nggak yang semarah itu atau gimana, cuman dia membantu untuk menenangkan semuanya malah. Jadi alhamdulillah walaupun kita sebagai panitia juga aduh kenapa pas di bagian ini sih gitu. Kita udah nggak dari tadi aja. Iya, kita udah planning kok nggak mati-mati gitu loh. Maksudnya kalau udah mati nih, kalau udah mati sebelum Bapak naik, walaupun sebentar beres. Kak, kita baru ngomongin Apa tadi kita baru ngomongin musibah. bener. Kak Umar tadi ya. Iya. Kita kena musibah. Kita baru juga, aja guys. kena musibah, overheat kameranya. Itu Ini salah satu struggle yang nggak bisa ditebak. Nggak bisa ditebak. Iya. Ini boleh salahin kameramennya nggak? Enggak. Boleh banget. Ijul namanya. Perasaan tadi kita udah, serang ya. perasaan tadi kita udah doa ya. Ya cuman Iya, namanya iya, doa ya. musibah. Cuma Ijul yang nggak doa. Enggak. Nggak ada isinya Oke. doanya dijabah. Kita Langsung lanjut aja ya. Lanjut Langsung aja. ke Boleh. mitos atau fakta. Masih ada berapa ratus lagi? Oh enggak, terakhir nih. Oh, Ini terakhir. terakhir. Lagi dong. Ini Oke. fakta terakhir ya guys. Yang ketiga, sebuah acara yang berlangsung tanpa gangguan teknis itu udah cukup dianggap sukses, meskipun nih nggak ada elemen kreatif yang menonjol di acara itu. Ya baik lagi ya, tergantung eventnya sih. Iya. Dibilang apa tadi mitos atau faktanya kalau Mitos atau misalkan fakta, bener nggak sih nggak ada kalau gangguan acara teknis? yang berlangsung tanpa gangguan teknis itu udah dianggap sukses gitu, walaupun nggak ada elemen Walaupun, kreatif iya. atau yang menarik gitu di situ. Fakta. Fakta. Jadi kalau misalkan balik lagi ya, misalkan eventnya kayak konferensi itu kan nggak perlu kreativitas yang gimana Iya. banget karena eventnya template dan bisa dibilang formal lah eventnya gitu. Jadi once itu eventnya smooth, nggak tanpa ada gangguan teknis sama sekali, itu udah bisa dibilang sukses sih. Oh. Pun Gitu. juga kalau mau dibilang yang lebih menonjol tuh dalam apanya, sedangkan udah di plan gak sih dari awal? Iya. Yep, betul. Enggak, kalau acaranya serius, masa kreatif juga gimana ya kayak Kreatif, keren tau. Mungkin kreatifnya bisa di bagian opening ceremony atau apa Iya, gitu benar, kan. benar. Cuma kalau misalkan secara event udah smooth, mic-nya nggak mati sama sekali, LED secara multimedia juga udah smooth, udah sukses Ya, sih. kita udah harus bersyukur ya. Udah, Jangan alhamdulillah. malah mencari-cari yang Alhamdulillah lain. itu aja Padahal udah. udah Gak sukses. ada yang meledak ya. Sesimpel mic MC nggak mati di tengah-tengah, itu udah sukses. Sukses. Ya, kita harus bersyukur. Iya, gitu guys. Oke, menarik Oke. banget nih jawaban-jawabannya nih Kak Umar. Tapi selain mata, mitos atau fakta, Hidung. kita juga Aduh, lucu lagi. Ya, kita juga punya pertanyaan dari commerce yang udah bertanya di rumah Bertanya, melalui tanya. IG Himakom si Margonda. Yang Ini ya. belum follow jangan lupa follow. Dan follow Parah banget sih kalau belum follow. Guys, IG Himakom itu tuh juga nge-share banyak beasiswa informasi, jadi buruan kalian follow sekarang juga biar bisa dapat info-info seputar magang. Lanjut, Kak Raya bacain dong. Oke, di sini kita udah nyiapin 3 pertanyaan dari commerce yang udah nanya di Instagram. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Oke. Gimana sih awal meniti karir sebagai event manajemen? Dan ada gak sih struggle waktu Dari mau siapa tuh, mulai? Kak? Dari Ini siapa itu? dari @7EANNN. 7EAN. Jan. Jan. Oh, Jan. Jan. Oh ya, Oh, sorry, Jan. 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 Jen. Awal meniti karir, baik lagi ya. Kuliah udah jurusan event, jadi awalnya sih dari kuliah gitu. Jadi Iya. kuliah selama 4 tahun, setelah itu juga dari cutting itu kan apa namanya kadang-kadang juga suka ngajak adik-adik tingkatnya tuh untuk ikut event gitu. Jadi
once mereka punya event ataupun mereka dapat event dari orang lain dan butuh manpower gitu, itu bisa ngajak ada tingkatnya juga untuk ikut event gitu. Misalkan sesimpel jadi runner ataupun jadi LO untuk nemenin talent-talentnya gitu. Itu sih awal meniti karirnya. Terus setelah 4 tahun berjalan, magang juga kita belajar tentang event ataupun terjun langsung ke lapangan untuk ngurusin event gitu. Kita gabung dalam satu event. Terus setelah itu lulus kuliah, udah deh kerja. Misalkan ada yang menjadi event organizer ataupun dia menjalankan bisnis orang tuanya atau apalah whatever. Ada yang jadi planner juga di wedding organizer ataupun di event organizer gitu. Jadi ya karirnya dari situ sih. Udah gitu terus kan masuk juga di Trans Studio Cibubur sebagai sales corporate gitu. Itu kita juga ngerjain event-event gathering dari perusahaan. Jadi karirnya alhamdulillah sampai sejauh ini sejalan sih dari kuliah gitu. Yang penting ada kemauan dulu buat terjun ke industrinya. Benar. Lanjut. Oke, lanjut ya pertanyaan kedua dari @Akbar Maulana _ Thank you Akbar pertanyaannya. Belum. Oh belum dijawab ya. Ini nih masih kita sebenarnya udah mention yang tadi tapi mungkin belum detail ya. Gimana sih Kak cara handle event dengan baik? Iya. Oke, yang pertama kita tuh harus punya tim dulu nih yang solid gitu. Punya tim dengan komunikasi yang baik dan juga koordinasi yang baik gitu. Karena kan semua dalam persiapan event kita tuh harus komunikasi, harus koordinasi. Misalkan dari divisi ini ke divisi itu, misalkan dari divisi program dia yang bikin temanya, dia yang bikin konsep acara seperti apa. Misalkan lempar nih ke divisi produksi, nah dia tuh yang nyari venue di mana, dia yang survei lokasi, dia yang bikin logistik, kebutuhan logistiknya apa aja dari seluruh divisi. Terus juga misalkan konsep ini dituangkan ke dalam desain untuk proposal gitu, ke divisi desainer gitu untuk bikin desain proposalnya atau apa, lempar ke sponsorship, mereka yang nyari nih. Mereka ngumpulin dulu tuh list-listnya, list sponsorship atau list brand-brand yang mau di reach out gitu untuk event A misalkan. Gitu, jadi semua tuh saling terkoneksi gitu. Terus abis itu ya komunikasi yang baik, terus juga detail-detail acaranya tuh harus bener-bener diperhatiin gitu. Itu sih. Itu caranya dari Akbar Guys. Maulana, semoga terjawab. Semoga terjawab ya Akbar. Maulana. Karena gue juga masih belajar sih. Iya. Akbar Maulana mau belajar kali Akbar ya? Maulana pastinya mau belajar. Pasti mau belajar kan Akbar Maulana? Siapa sih ini Akbar ini? Akbar. Ada. Anonim. Dia Boleh di-mention nggak sih? Boleh di-mention nggak? sosok anomali enggak? Umbi-umbian nggak? Atau ngambek, bisa soal ngambek. Kita mulai lanjut aja ke Lanjut. pertanyaan. Boleh. Ini gue tahu lagi nih siapa nih. Dari @Sengtruart. Pertanyaannya gini nih. Apa sih skill yang paling penting dimiliki seseorang kalau mau masuk ke dunia event? Oke, skill yang pertama itu kreatif gitu kan. Walaupun lo ditempatin di divisi manapun, once lo kreatif lo bisa menuangkan ide ke teman-teman yang lain juga. Keren juga. Tuh, apa? Kreatif keren, perlu. Kreatif keren. Keren nggak? Tuh, terus habis itu skill komunikasi yang baik. Terus mungkin public speaking yang baik, terus juga bahasa Inggris yang baik karena nggak menutup kemungkinan kalaupun kita di belakang layar, sesimpel kita ditanya sama pengunjung atau peserta yang dari luar negeri gitu, kalau misalkan kita bikin konferensi yang internasional gitu kan, jadi harus punya komunikasi yang baik juga, terus detail juga harus diperhatiin gitu loh. Jadi ya itulah skill-skillnya. Benar, harus bisa belajar bahasa Inggris. Sama harus satset. Oh, Satset. Karena Jadi yang slow respon tuh nggak bisa ya? nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau bahasa Inggris tuh biar bisa jawab how's your day juga nggak sih? How's your day? karena kan kita Ada lagi. klien beda-beda ya, ada yang dia slow respon, ada yang dia maunya cepet minta Iya. ini itu. Jadi daripada dia yang slow respon, mending kita yang bawel gitu loh. Benar. Kita yang apa ya namanya tuh? Ngejar. Kita yang harus ngejar bola karena apa namanya? Harus ngejar ya? Iya, harus ngejar gitu karena kan kita butuh dia untuk event ini berjalan dengan baik. Kalau misalkan dia slow respon, kita slow respon, nggak usah bikin event aja udah. Aku punya banyak pengalaman sih kalau bagian ngejar-ngejar tuh. Contoh, Ngejar apa tuh? kalau main bola ngejar bola gitu Ngejar kan. apa? Adalah kak Oh ada. Ngejar ngejar yang nggak mau. Oh,
Waduh. Tuh, saya Curhat nih. Off the record aja guys. Nanti di belakang layar dibahasnya. Oke. Oke. Udah terjawab belum? Science through art. Nih Science through art udah terjawab belum? Semoga udah. Semoga udah terjawab ya. Ya itu pertanyaan aku juga. Kalau belum terjawab, DM Instagram aja. Drop IG-nya Kak, drop. IG-nya sih. Lihat sini ya guys. Masukin gitu. Oke. Ya udah ya, itu pertanyaan-pertanyaan. Masa dari- gitu mah? Ya udah. Ya, Gitu. oh gitu sih. Ini boleh cut kan ya? Oke. Nah, oke Commerce, makasih banyak udah nonton dan nemenin kita sama Kak Umar. Makasih juga buat Kak Umar udah Terima kasih banyak Ryan. Ryan. Terima kasih banyak dan teman-teman semua yang di belakang layar. Terima kasih Kak Tepuk tangan dulu. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan nyalain loncengnya di YouTube Himakom Upsi Margonda. Jangan lupa nantiin ngobslur kali ini siapa tahu narasumber. Narasumbernya yang nggak kalah. Iya. Yang udah kalian pengen ini. Mungkin kalian bisa request nggak sih? Mau narasumbernya dari bagian apa gitu? Bisa. Tapi jangan tahu diri juga requestnya ya. Jangan tiba-tiba undang. Jangan request Jokowi, Enggak, jangan. maksudnya mungkin kalian teman-teman semua commerce Oh iya. punya saran saran siapa topik yang harus menarik tahu ya. apa gitu tentang Boleh banget, kampus boleh horor di daerah Depok dan sekitarnya. Nggak bisa kita undang nih apa gimana? Oh iya. Cerita di sekitar sini Lanjut nanti aja ya. Iya, ya lanjut nanti aja, lanjut nanti. Komen aja yang Iya. kalian mau. Segitu aja dari Segitu kita. aja dari kita. Sampai jumpa di Ngobslur selanjutnya. Bye. Bye bye.